Kok predator ya, Mas? Kamu itu nggak boleh kayak gitu, Mas. Ya, Gimana? Yang namanya minor, mereka di bawah umur itu harus diayomi. Oh, kok malah tidak dibela itu gimana sih? Jadi predator itu sebenarnya niatnya mau mengayomi. Nah, gimana maksudnya, Mas? Dia dengan iya, tidak bro. bersekolah. Bayangkan kalau misalkan dia nanti lama-lama open donation. Dia ini sensei ini atau apa ya sebutnya ya? Sepuh Panutan. ini ya, sepuh ini itu dia rame gara-gara terbuka. Aku ikut gara-gara ini itu juga gitu loh. Makanya saya nggak pernah nyontoin saya itu pakai cosplay terbuka, saya tidak mencontohin. Jadi begini kan. Rada serem sih Mas. Kembali lagi di konten saya sudah lama tidak hadir kembali. Berapa lama ya? Lupa. Sibuk dan hasil kesibukannya membuatkan hasil menjadi pemenang Wibu Choice Award. Tak bahas terus sampai ada Wibu Choice Award lagi ya. Anda harus menang lagi ya Pak ya. Agar ada nggak sih Wibu Choice Award yang nasional? Biar apa dengarannya kok bayar naik apa? Red card. Red cardnya naik. Oke. Oke, langsung saja kita. Pengen jadi orang yang paling event. Baiklah, kita opening dulu ya. Kembali lagi di Cobrut Tongkrongan Brutal khusus dewasa. Kenapa khusus dewasa Bang Linkin? Karena bukan untuk minor. Oh enggak ya? Kok agak Karena beda kalau ini? tidak dewasa, kalian tidak boleh nonton ini. Kalau Anda baper, Anda belum dewasa. Anda beberapa bulan sudah lupa ya? Iya ya, ini udah berapa bulan ya kita nggak konten nggak take Cobrut ini 3 bulan. 3 bulan. Udah pemenang Joshua gak umur sing ini biasanya. Oke. Juara ini memang dia ini mereka ini pengen aku ngelihat aku star syndrome. Baiklah, langsung saja kita ke inti. Oke. Tapi saya lupa perkenalan dulu. Sekarang kita ada member baru, bro. Anjay. Oke. Dari saya dulu sebagai memasak acara ini nanti yaitu Sanjay, dan sebelah kiri saya Linkin Bujin. Dan sebelah kanan saya, silakan perkenalkan Anda, Bang. Halo teman-teman, nama aku adalah Zen. Zen Kos, enggak ada kosnya. Anda rencananya akan untuk kedepannya di sini, Bang ya? Di sini ya, saya bakal menetap di sini. Itu tadi namanya kayak ini ya, openingnya Netflix ya. Jokes 2005, boleh. Apakah Anda sudah siap dengan ada dicap sebagai penyerang, dicap sebagai orang yang apa nih ada yang ini problematik. Oh. Kebetulan memang persona saya seperti itu. Oke. Menantang sekali ya. Langsung saya kasih topik yang sangat amat menyerang ya. Oke, untuk para penontonnya adalah topik yang sangat menyerang. Jadi kalau nggak mau merasa tersidih jangan nonton sampai akhir karena topik kali ini adalah minor jangan dibela. Itu dia. Minor, untuk penjelasannya minor adalah remaja untuk orang yang di bawah umur, berarti di 17 tahun ke bawah ya. Tapi ini lebih ke ini ya, maksudnya orang yang datang ke Jepangan baik itu dia cosplayer, idol gitu ya, kan. dalam konteks itu dalam tapi konteks dia masih belum punya KTP lah kasarannya. Tapi kenapa nggak boleh dibela Bang? Dia ngapain? Nah ini dalam konteksnya adalah ada kasus beberapa waktu lalu di mana dia itu cosplay sangat terbuka. Saking terbukanya bajunya ada tulisan open ya, dorong. Wow, maaf tipis-tipis ya. Oke, terbuka dan dia itu di bawah umur, lalu dia diserang seperti kayak melecehkan, terus ada yang juga mulai menggoda. Setelah itu dia itu merasa, banyak orang yang jahat di sini. Jadi dia itu merasa jadi korban, padahal dia yang membuat api dan menimbulkan asap itu tadi. Oke. Dan banyak orang yang ada yang membela dia ini sebenarnya memang karena dia itu belum cukup umur, jadi dia adalah juga korban. Dia ini terpengaruh dari sosmed, terpengaruh dari lain-lain, orang tua tidak orang tua tidak menjaga dengan baik, bagaimana itu? Atau dia memang broken home. Atau dia memang sebenarnya problematik aja tapi dia mencari pembelaan. Oke. Jadi gimana untuk pembagian? Anda siapa yang mau nyerang gini aja? Siapa yang mau mengambil resiko terbesar? Saya itu siap segala macam. Oke.
Tapi di sini saya setuju dengan minor jangan dibela. Oh, berarti ada yang menyerang ya? Betul. Oke. Saya menyerang. Oke. Gas. Oke. Kalau gitu aku yang ini ya. Membela, ada harus membela. Kesatria putih berarti saya. Nah, Betul. nah. Anda kan suka yang sampai terbuka-terbuka itu. Wow. Terbuka wawasannya maksudnya. Oh, Oke. Ya. Kenapa? Kenapa tidak boleh dibela, Nah, Bang? menurut saya gini, Bang. Kenapa minor tidak perlu dibela? Tapi ini disclaimer dulu ya. Menurut saya minor-minor yang tidak perlu dibela itu yang dia itu emang dari awal ya konsepnya untuk cosplay itu dia terbuka. Berarti yang problematik ya ibaratnya, Nah. yang problematik. Jangan dibela. Terbuka. Kenapa itu? Terbuka karena dia mungkin pengen mendapatkan perhatian khusus kali ya dari predator. Kok predator ya, Mas? Kamu itu nggak boleh kayak gitu, Mas. Ya, Gimana? Yang namanya minor, dia mereka di bawah umur itu harus diayomi. Oh, kok malah tidak dibela itu gimana Oh, sih? jadi namanya? predator itu sebenarnya niatnya mau mengayomi. Nah, Ah, gimana maksudnya, Mas? ada. Ya, enggak. Aduh. Tapi kan mengayomi ya nggak harus predator yang mengayomi, Mas. Itu abang-abangan kan juga bisa. Banget. Boleh dia, wah ini predator nih teman nih. Nah, Isu aku yang predator tadi. Ya ini enggak. predator nih. Aku banyak itu adik-adikan minor banyak. Oh. Itu ya memang aku mengayomi. Ya, Tapi nggak menurut harus jadi predator untuk mengayomi. Tapi menurut nggak perlu dibela sih. Soalnya kadang minor-minor ini mereka itu memang betul umurnya masih 18 ke bawah, tapi pendewasaannya lebih cepat gitu, Bang. Ya tapi kan tetap aja tidak menutup kenyataan kalau mereka memang di bawah umur. Ya. Memang kita yang lebih di umur yang lebih ini kita juga harus ngasih tahu ke mereka. Oh. Kalau misalkan nih kalau nggak dikasih tahu, nggak ada ini mereka makin tersesat, Bro. Nih kalau misalnya sampean predator misal predator. Misalkan sama predator gitu. Misal sampean predator nih. Ada cosplayer minor yang goda-goda, Bang, godain aku dong, Bang, gitu ya. Gimana? Wah, aku ikut joget. Ya nggak gitu dong. Tapi yang namanya predator kan nggak peduli ya. Wah, ini ada peluang nih gitu kan. Ya walaupun predator tuh menyerang semuanya ya, tapi cosplayer yang seperti ini biasanya tuh membuka peluang lebih besar lagi untuk predator bisa masuk. Iya. Ya memang. Tapi kan kalau misalkan tidak dibela, banyak yang menjauhi minor-minor kayak gini. Mereka akan makin lama makin tersesat, Bro. Mengapa aku dilahirkan? Rasanya seluruh hidup yang sudah aku jalani bagaikan kertas tanpa pesan. Kosong. Kita harus memperbanyak orang-orang yang mengayomi. Biar predator jadi kelihatan sedikit gitu, Bro. Tapi kalau misalkan predatornya itu sa-event predator semua ya memang tidak tertolong sih. Tapi kan nyatanya emang di dunia per-entertainan ini apalagi di cosplay ya kan. Ada yang bilang tuh kalau nggak dibuka-buka ini nggak laku, Bang. Anjay. Oh iya. Apa? Enggak. Maksudnya apa ini maksudnya nih? Enggak, bukan gitu maksudku. Sesuaiin karakter aja. Memang ada karakter yang memang agak-agak terbuka kayak di One Piece nih. Ya kan? Kan banyak yang memang terbuka dan kalau misalkan tidak terbuka kayak kelihatan agak aneh kan. Benar. Nah, memang kayak gitu. Ya namanya cosplay tapi memang sebenarnya harus bisa diakali juga. Karena kadang kan ada yang pakai mindset gitu kan. Ya. Oh ya, kulit palsu apa? Ya situlah. Itu terus stalking gitu kan. Tapi kalau mereka-mereka yang emang dengan sengaja kayak memperlihatkan nih bagian-bagian yang sensitif gimana, Bang? Padahal tuh memang karakternya seksi nih, tapi dia kayak posenya tuh dibuat-buat kayak wes, terus ada editan cairan-cairan. Gimana tuh, Bang? Itu kampret juga sih sebenarnya. Soalnya sebagai orang yang sudah berumur sekian, Kameraman tertawa itu ya. sudah berumur sekian, gimana tuh lihat itu tuh? Ya sebenarnya agak-agak miris ya. Karena di event Jepangan memang banyak karena kutip cowok-cowok yang pengen cuci mata. Ya kan? Banyak cowok-cowok yang pengen cuci mata, nggak cuman pengen ke eventnya. Dan sekarang makin banyak normis yang akhirnya tiba-tiba FOMO menjadi wibu. Ya. Ketika ada event aja gitu, ya, hanya pengen itu tadi. Tapi kan variasi ini juga yang tak lihat itu karena fenomenanya itu minor-minor ini tadi itu mereka pengen mengekspresikan diri yang lebih. Oh, lah itu tadi bener kan? Biar mereka sebenarnya yang kalau gitu, di event ya, kalau misalkan di event terus ini itu masih di lingkupnya, tapi yang aku kurang setuju itu ketika di
medsos sih sebenarnya. Berarti kok menurut sampean kalau di lingkup event walaupun itu terbuka nggak apa-apa, Bang? Oh, ya nggak mungkin sampai terbuka banget juga kan? Tapi ada itu yang di event mana itu yang dia ada ya? Ya eventnya memang saya nggak datang gitu di ya? dalam venue. Tapi memang kostumnya mungkin karakternya emang gitu. Tapi kan untuk Apa itu? Bani Gaga? waduh, Apa itu? di sekolah Muhammadiyah. Aduh. Nah, kayak gitu-gitu gimana? Emang itu minor? Enggak juga sih. Enggak juga kan? Iya sih. Enggak. Ini topiknya minor nih. Kok saya AFK ya? Tapi sebenarnya kalau misalkan Sudah sangat seru ini, saya AFK. Sebenarnya kalau misalkan terbuka, nggak harus minor aja, semua juga gitu. Saya Contohnya itu udah kayak gitu. Loh, nggak bisa. Di Instagram itu banyak. Tapi minor kan yang mereka maksudnya masih membutuhkan apa ya bisa dibilang ya? Masih bisa diarahkan gitu loh, Bang. Ya memang. Jadi tapi gini, kan Bang. gini. Iya, silakan. Kesusahannya adalah, ini sensei ini atau apa ya sebutnya ya, sepuh Panutan. ini ya, sepuh ini itu dia rame gara-gara terbuka. Aku ikut gara-gara ini itu juga gitu loh. Makanya saya nggak pernah nyontohin saya itu pakai cosplay terbuka, saya tidak mencontohin. Jadi begini, kan Nah, serem sih maksudnya. ada takutnya mereka berpikir bahwa ada standar. Kenapa kalau sudah punya KTP boleh, kenapa kalian serang? Nah, Itu kenapa? dia. Apakah kalau dewasa sudah nggak apa-apa? Atau sebenarnya kenapa kok tidak adil seperti itu? cosplay ini kan untuk ini ya, cosplay ini memang seni meniru sesuatu yang ini ya, yang tadinya tidak nyata ya, kayak anime, kayak game, ya kan. Benar. Menuntut untuk semirip mungkin. Benar. Ya, benar. Ya kan? Game sama animenya gambarnya seperti itu, contohnya seperti itu. Kenapa kok tidak menyalahin game sama animenya? Kenapa nyalahin orang yang cosplay? Karena tapi kan ini membela ini. Ya, Ada sebab akibat. sebab akibat. Waduh. Tapi kan mereka ya kata sampean kan pengen berekspresi lebih kan. Nah, berekspresi lebih. Berarti mereka itu pengen mendapatkan pujian-pujian lebih dari orang gitu. Makanya kan orang kan Masalahnya itu, saya bantu Bang. Tenang aja. Katanya ngomong apa aku mau? Kadang, tapi ada di mana yang kasus yang ya kita tahu semua ya, inisialnya A, yang belakangnya kos. Ya dia itu ada kan karakternya begitu. Dia malah di luar karakter itu. Nah, itu yang salah. Itu yang harus Bukan bisa, Anda harus bela ini. Anda harus bela ini, Bisa, Bang. kasar kalau Anda nyalakan. Oke. Apa cara saya membela dia? Anda harus membela dia cosplay karakter pakai wig tapi dalamannya BH. Nah, Bukan kostum. masih sekolah. Watuk sih. Oke, ya apa belanya? Ini. Iya kasih. Tapi kan sih. Lanjut. ya, tapi kan dia kan bikin kayak gitu, itu kan ada aktor intelektual di balik itu. Apa itu? Ya, kok kelihatan kayak aku ngikutin dramanya ya. Enggak, terakhir itu dia klarifikasi kalau pacarnya yang ngupload videonya maksa dia kayak gitu. Dan pacarnya nggak minor. Nah, kalau kayak gitu kan kasihan kalau tidak dibela. Di privat gimana ini? Tetap nggak bisa, Bang. Tetap Kamu nggak mau bisa. nonton videonya lagi? Enggak, maksudnya saya ingat takutnya saya fitnah, tapi saya ingat dia itu ada cosplay di mana anjir ini kayak bondo wig sampai daleman. Dia kostum gitu. Nah, Belum nyewa sih. soalnya kan dia masih sekolah. Resikonya lebih besar, apalagi dia masih di bawah umur. Iya, tapi kan dia sudah mendapatkan, katanya dia dikeluarkan dari sekolah kan. Dia sudah mendapatkan apa yang dia maksudnya dia mendapat hukuman dari apa yang dia lakukan. Nah, setuju aku setuju dia dikeluarin dari sekolah. Itu. Iya kan? Nah, terus gimana berarti bro, Anda kalau dikeluarkan dari sekolah? Berarti bro? Anda setuju memperburuk kehidupan dia dengan Iya, tidak bro. bersekolah. Bayangkan kalau misalkan dia nanti lama-lama open donation. Dia di umur segitu aja udah bisa mikir, wah aku harus terbuka nih, aku harus mencontoh orang-orang yang udah dewasa aja boleh, masa aku nggak boleh. Dia aja udah mikir kayak gitu. Loh, makanya sebenarnya itu kita harus bela. Saya kita bantu. Sebenarnya saya ini bantu siapa? Loh, dengan kayak gitu kan dia akhirnya dapat pelajaran, Bang. Dia dapat pelajaran. Aku nggak boleh kayak gini. Tapi pelajarannya sebenarnya pelajarannya bukan ke dia ya. Dia kan nggak dapat pelajaran, bro, dia keluarkan. literally dia nggak dapat pelajaran fisika. Iya sih.
Maksudnya pelajaran hidup maksudnya. Pelajarannya terlalu keras tapi kalau dia dikurang dari sekolah, terus dia tidak bersekolah, tidak diterima di sekolah lain, orang-orang tahu wah kamu adalah lon. Loh, itu resiko dia itu, Bang. Ya terus gimana? Berarti Anda ini kamu salah, kamu harus dihukum, kamu tidak pantas untuk hidup. Nah, setelah itu dia harus diarahkan. Tapi gini, Bro. Kalau negara kita ini negara hukum, Bro. Di mana kita ini itu tahu kalau misalkan minor atau di bawah umur itu dia mendapatkan jika dia melakukan kesalahan, dia dihukum setengahnya. Dengan dia dikeluarkan dari sekolahan, dia dihancurkan namanya di media sosial. Yang dimana untuk sekarang ini kan media sosial itu powerful, ya kan, impact banget gitu loh di dunia zaman now ini. Ya. Nah itu kan juga kasihan juga. Ini terlalu keras untuk seorang minor, Bro. Tapi menurutku itu harus kayak gitu, Bang. Biar menjadi contoh buat yang lain, biar mereka yang lain ini nggak meniru hal seperti itu. Pinter-pinter yang lain ini, biar tahu pelajarannya, Bang. Tapi kalau andai kan begini. Siapa yang mau niru? Andai kan aku banyak, Bang. Andai kan begini. Aku sudah terlalu hancur. Aku sudah terlalu nyebur. Sekalian aja basah. Nyoh. Hah? Oh gimana? Superman. Itu tercipta karena orang-orang seperti Anda yang menyerang. Iya. Dasar kamu ini. Terus dia aku akan sekalian aja karena aku sudah terlanjur. Bagaimana? Apakah Anda tidak merasa bersalah? Tidak, Bang. Itu apa dia nggak punya teman apa gimana? Introvert. Iya. Aduh. Iya. Itu juga ya. Itu juga kan kita nggak tahu, Bro. Dia di belakang ini apa? Di belakang layar yang tidak dia tampilkan itu dia sedesperate apa kamu nggak tahu, Bro. Kamu enak-enak menghujat itu nggak boleh, itu tidak baik, Bro. Tapi menurutku emang yang seperti ini itu nggak perlu dibela sih, Bang. Karena ya itu tadi setiap perbuatan yang dilakukan itu menjadi hikmah buat orang lain. Buat minor-minor yang lain yang mau melakukan itu biar mereka jadi mikir kayak, wah, kayaknya kalau aku cosplay kayak gitu tuh tidak akan dibela ya. Terus dikeluarin dari sekolah. Nggak bisa. Tetap harus ada yang bela, Bro. Gimana kamu itu? Loh, sekarang gini, wes. Sama halnya nih, kamu di keluarga nih. Ya kan? Ketika kamu melakukan kesalahan, kamu di-blaming satu kampung. Tetap harus ada orang yang bela kamu. Walaupun itu keluargamu sendiri. Kalau misalkan nih di kejadian yang saya sebutkan tadi, semua orang nge-blame kamu, terus keluargamu juga nge-blame kamu. Apa yang kamu membela ini dalam artian apa nih? Membela maksudnya membenarkan dia? Ya kalau membenarkan enggak, tapi tetap mengarahkan atau kalau mengarahkan nggak apa-apa. Kalau maksudnya kalau masih membela, enggak kok ini enggak apa-apa orang yang udah dewasa aja kayak gini. Ya ini akibat dari orang-orang dewasa yang mereka cosplay kayak gitu memberikan contoh lah itu. Baru yang nggak setuju aku, Pak. Kalau yang mereka memang niatnya mengarahkan jadi dia lebih baik, itu aku setuju. Tapi kalau yang membela, nggak apa-apa ini kayak gini nih, nah itu predator. Terus kayak misalnya nih ada minor-minor yang mungkin dia pasti dia dapat apa tidak senonoh dong dari predator dong, iya kan? Seperti contoh, dia dapat menyeberang lalu lintas ketika lampu merah itu tidak senonoh. Oke. Dia dapat pap dari predator nih misalnya. Boleh ngomong kuntul memang. Nanti ditit ya. Burung, burung kuntul kan ada burung kuntul. Oh, ada ya. Nah, itu kan ada loh beberapa minor itu yang mereka ketika di pap kayak gitu malah balasnya malah hehehe, oh ini kayak gitu gimana? Malah dibalasnya bercanda. Cilik. Aduh. Itu gimana? Terus dia kayak malah memancing-mancing gimana? Nanti kalau itu sih sudah ini, Bro, sudah personal banget, Bro. Jadi orang-orang kan kita nggak bisa ngatur semua orang, kita nggak tahu pribadi semua orang, kita nggak tahu masa lalu orang. Tapi menurutku nggak perlu diboleh juga sih, Bang. Soalnya ketika ada masalah predator ini naik, terus ada beberapa yang nimbrung, nih aku dulu juga diginiin, tapi dalam konteksnya mereka itu betulnya konsen gitu. Atau mereka yang waktu itu mungkin mereka ada kedekatan atau apa, terus akhirnya dia digoblokin atau di brainwash, akhirnya merelakan dirinya untuk nge-pub juga gitu. Itu menurutku tidak perlu dibela sih. Ya karena kan memang enggak lah, otaknya jago-jago, Bro. Otaknya masih jago ya. Jago kamu jangan bilang gitu. Jago apa ya? Contoh jago apa? Kalau dia nggak jago, dia nggak bisa balas klarifikasi, Bro. Nah, kalau kejadian kayak gitu. Itu dia. Nyerang ngomong enggak ya? Sebelumnya adalah kalian para di bawah umur, carilah contoh-contoh yang baik walaupun memang susah zaman sekarang mencari contoh yang baik di sosmed ya. Banyak sebenarnya. Tapi susah. Banyak tapi susah. Ya, karena banyak tapi followernya dikit.
Benar. Karena ya follower. Karena jadi yang aneh kan, yang maksudnya yang tidak biasa kan, yang followernya banyak kan, yang terbuka, bisa collab, bisa zoo. Oke lanjut. Juara kompetisi nggak rame, oke ya. Jadi untuk yang nggak tahu sih, bingung, yang dewasa juga nggak bisa dibatasin untuk buat konten seperti apa yang akan lebih ke, mungkin yang pertama adalah orang tua dan juga yang sekitar para di bawah umur ini, agar bisa memantau para anak muda-muda ini agar tidak terlalu terjerumus. Ini ya, harus benar-benar pintar pilih panutan. Benar. Waduh, ya nggak sih? Maksudnya kan banyak panutan yang akhirnya menjerumuskan. Atau gini lah, mungkin kalau aneh kan, sepertinya passionku di sana, sabar, punya KTP dulu, lalu itu akan jadi tanggung jawabmu. Ya apa nih? Nah, itu tanggung jawabmu kan bakal di ilono ya apa, dianjurkan seperti apa, itu sudah tanggung jawabmu. Tapi kalau kamu di bawah umur, bakal menyeret orang-orang lain, itu yang masalah. Nah, itu dia. Iya, karena kalau di bawah umur kan dia masih menjadi tanggung jawab. Dalam tanda kutip masalah orang tua. Iya, betul. Ya, jadi keseret juga orang tuanya. Ya walaupun setelah itu juga tetap aja nggak di bawah umur, tetap terseret juga. Tapi tidak separah kalau andai kan memang dia di bawah umur dan melakukan hal yang tidak baik tersebut. Takutnya kan malah yang dibully nggak cuma dia, keluarganya juga. Enggak sih, netizen nggak peduli sih kadang-kadang. Dia tetap. Menurut saya sih lebih ke jejak digital sih, karena jejak digital itu sangat-sangat berbahaya sih, Bang. Mungkin dia melakukan itu dong ya. Mungkin dia melakukan itu pada waktu dia masih minor ya, tapi mungkin kalau dia udah sadar mungkin ya ke depannya dia nggak melakukan itu lagi. Tapi ketika orang-orang yang benci sama dia itu mempermasalahkan DE, terus akhirnya ikut-ikutan, yang dulu nih yang videonya sebar-sebar gitu kan. Nah itu kan jadi masalah juga itu. Jadi buat minor-minor, kalau bisa ya sejak dini kalian harus memilih panutan yang baik, terus lingkungan cosplay yang baik gitu. Jadi ketika kalian melakukan kesalahan, memilih lingkungan yang buruk sejak dini, ya Anda tidak akan dibela juga sama orang. Ya, kadang-kadang ada yang dia masuk ke lingkungan supaya dia banyak yang bela juga sih. Wah, itu dia. Tergantung tujuan masuknya juga. Ya memang hidup ini tidak adil ya, maka persiapkan dirimu. Itu adalah quotes dari Patrick. Aku moro-moro ngomong aja. Aku bingung nutupnya. Terima kasih sudah menonton. Mari kita next ke tema selanjutnya. Tongkrongan brutal khusus dewasa.